Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat belajar sepanjang hayat. Kita melanjutkan kepada materi pendidikan agama Islam. Subnya adalah ilmu fikih. Fikih ini masuknya kepada fikih yang berkembang, penyembelihan hewan, karena sekarang sudah banyak yang memakai penyembelihan secara mekanik ataupun menggunakan mesin ya nak. Kalau kita membaca tentang kaifiah, berarti tata cara penyembelihan hewan, tentunya menurut syariat Islam, ini menunjukkan bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk hewan yang hendak kita konsumsi juga harus diperlakukan dengan penyembelihan sesuai syariat Islam. Ada adabnya, ada etikanya, dan tata caranya ya, menunjukkan bahwa Islam ini menjaga semua kehidupan seluruh alam semesta, menjaga aturan alam ini penuh dengan rahmat. Mari kita perhatikan dengan seksama peta konsep gambaran sekilas. Ini berupa isi yang menyeluruh, tetapi diwakili dengan struktur atau bagan ya. Dalam penyembelihan hewan ini tentunya yang pertama kita tidak lepas dari dasar hukum ya. Kenapa penyembelihan itu harus sesuai syariat Islam? Karena memang ada perintahnya, karena memang ada aturannya. Kemudian bagian yang kedua adalah penyembelihan hewan ini di mana ada hewan yang halal kita konsumsi tanpa disembelih, seperti as-samak yaitu ikan ataupun al-jarud belalang. Dan yang umum adalah hewan yang halal kita konsumsi dengan cara disembelih, itu pun tentunya harus melalui syariat Islam, sesuai aturan Islam. Yang ketiga, gambaran ini menjelaskan ketentuan penyembelihan, berarti menyangkut tentang alatnya, tentang orangnya harus bagaimana, sudah dewasa atau belum, kemudian bagaimana prakteknya. Dan yang kita ketahui saat ini adalah jenis penyembelihan ini. Di samping tradisional biasa kita saksikan, juga tentunya sudah berkembang penyembelihan yang menggunakan mekanik ataupun mesin. Tentang dasar diperintahkannya menyembelih hewan itu tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillah. Wama uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akalas sab'u illa ma dakkaitum. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, maitah artinya bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir daging babi termasuk daging celeng. Kemudian wama uhilla li ghairillahi bih, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, seperti untuk persembahan, untuk sesaji ya. Kemudian wal munkhaniqatu, hewan yang mati karena tercekik. Wal mauqudatu, hewan yang mati karena dipukul. Wal mutaraddiyatu, hewan yang mati karena jatuh. Wan natihatu, hewan yang mati karena ditanduk. Wama akalas sab'u, dan hewan yang diterkam binatang buas. As-sabu itu binatang buas. Illa madzakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih. Artinya ada binatang yang halal hukumnya, dari awal memang halal ya nak ya. Kemudian kita menjumpai misalnya ada seekor kambing diterkam oleh seekor buaya. Ketika kita menjumpai belum mati ya, belum mati, kemudian kita sembelih,
dengan mengucapkan asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka halal hewan tersebut. Artinya binatang yang halal harus disembelih dengan cara yang halal pula. Apabila tidak disembelih dengan cara yang halal, maka hukumnya menjadi haram. Contohnya adalah binatang yang diterkam oleh binatang buas. Ini kan matinya tanpa disembelih. Kalau diterkam otomatis tidak ada tata cara menyebut asma Allah. Maka hukumnya adalah haram. Kecuali bila kita menjumpainya masih hidup, kemudian kita potong ya, kita sembelih. Maka hukumnya menjadi halal. Ini ayat menggambarkan kepada kita betapa mulianya manusia. Daging yang akan dikonsumsi saja harus dengan menyebut asma Allah. Mematikan binatang itu ada berbagai cara, seperti hanya melalui cara disembelih. Disembelihnya harus sesuai syariat Islam. Apa yang dimaksud menyembelih di sini? Proses memotong atau memutus dua urat leher hewan ya, sampai saluran makanan dan pernapasan sesuai syariat. Ini disebut menyembelih yang dihukumi halal. Ada pula mematikan binatang tidak melalui cara menyembelih, dengan cara lain. Mematikan hewan yang dilakukan dengan cara seperti ditusuk, dicekik, diracun, dipukul, atau disetrum, ini tidak disebut dengan menyembelih. Cara mematikan inilah yang dihukumi haram. Maka kita bisa mengambil kesimpulan, mematikan hewan yang dibenarkan agama adalah dengan cara disembelih. Karena semua urat lehernya, kedua urat leher hewan itu, saluran makanannya, saluran pernapasannya akan terputus, kemudian darah mengalir dengan tuntas. Di sisi lain harus menyebut asma Allah, baca bismillah, baca sholawat, kemudian baca takbir, pas motong baca bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dihukumi halal. Ada pula cara lain, yaitu mematikan dengan cara tadi. Ditusuk, dicekik, diracun. Secara kesehatan juga tidak sehat ya, karena tentunya darah tidak mengalir. Sedangkan kita tahu bahwa darah itu sumber bakteri penyakit ya. Karena apa? Islam itu melindungi manusia agar manusia itu tetap sehat. Cara-cara tadi seperti diracun, dipukul, dan lain-lain, ini yang tidak dibenarkan agama. Walaupun binatangnya itu halal, caranya itu salah, maka hukumnya menjadi haram. Sudah saya singgung di awal tadi, ternyata proses mematikan hewan yang paling sehat itu dengan cara disembelih ya. Dengan alasan apa? Pertama, daging dari hewan yang disembelih tentunya menjadi halalan thayyibah. Di samping hukum hewannya itu halal, caranya juga dengan cara yang benar, maka menjadi thayyibah. Sehingga di samping sehat juga halal untuk dikonsumsi. Yang kedua, saat disembelih, darah mengalir tuntas sehingga daging suci dari barang haram. Apa barang haram tersebut? Yaitu najis ya, nah ya. Dimana najis kan tidak boleh dikonsumsi karena akan menimbulkan madorot. Najis itu yang merupakan sumber daripada penyakit. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga tadi dihukumi haram, termasuk di dalamnya adalah hurimat alaikumul maitah, bangkai ya. Di sini pengecualian. Bangkai yang dihukumin halal adalah satu, bangkai ikan, dua, bangkai belalang. Bangkai ikan, meskipun sudah mati, kita sedang main ke pantai, ada ikan sudah mati, kita bakar, makan, halal hukumnya. Ataupun belalang.
kita tangkap pakai jaring di sawah, karena banyaknya ratusan belalang di situ, kita tangkap walaupun sudah mati, kemudian kita masak, kita konsumsi, hukumnya adalah halal. Berlaku hanya 2 bangkai saja, bangkai ikan dan bangkai belalang, meskipun tanpa melalui proses penyembelihan. Ketentuan orang yang diperbolehkan menyembelih. 1. Si penyembelih harus beragama Islam. Artinya haram manakala sesembelihan itu dilakukan oleh orang non-muslim, seperti orang kafir, musyrik maupun murtad. Orang yang muslim harus sudah baligh atau berakal sehat. Tidak sah menyembelih bagi orang yang belum baligh dan orang yang akalnya tidak sehat. Yang berikutnya, seseorang yang menyembelih harus dengan niat, ya, artinya sengaja menyembelih. Dalam keadaan sadar, dia sengaja menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah di samping membaca sholawat dan baca takbir. Itulah syarat bagi orang yang diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan hewan. Ketentuan hewan yang akan disembelih, pertama, pastikan hewan dalam keadaan masih hidup. Artinya tidak sah menyembelih hewan yang sudah mati. Jika mendapatinya sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain, atau yang diserang binatang buas, tetapi kita sempat menyembelihnya, maka hewan tersebut hukumnya adalah halal. Dengan catatan hewan tadi yang sakit, yang tercekik, tertanduk juga termasuk kategori hewan-hewan yang halal, ya. Kemudian termasuk hewan yang halal berarti bukan hewan yang dihukumi haram. Hewan apa yang dihukumi haram? Yaitu katak, babi, anjing, hewan yang diperoleh melalui cara haram. Hewan yang diperoleh melalui cara haram ini berarti bisa dari hewan yang tadinya hukumnya halal. Misalnya kambing, hukumnya halal awalnya, tetapi cara memperolehnya dengan mencuri, maka ini hukumnya menjadi berubah, ya. Namanya haram sababi, ya. Haram karena ada sebabnya. Dia halal, kenapa menjadi haram? Karena ada sebabnya, cara mendapatinya dengan cara mencuri. Maka bila ini disembelih, tentunya haram untuk dikonsumsi karena yang akan kita konsumsi dari barang yang kita ambil dengan cara mencuri. Alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk menyembelih hewan? Tentunya ini ketentuannya. Pertama, pastikan alat tersebut tajam dan melukai. Jangan kelihatannya tajam, tapi saat dipakai untuk menyembelih ternyata tumpul, ya. Bukan terbuat dari tulang, kuku, maupun gigi. Rasulullah melarang menyembelih menggunakan alat dari kuku, gigi, dan tulang. Alat harus dari bahan yang tajam, seperti besi, baja, bambu juga bisa, ya, belahan bambu, tapi yang dipotong tentunya seperti burung yang lebih kecil, ya. Kalau yang lebih besar, kita memakai golok ataupun besi baja yang memang sudah ditajamkan terlebih dahulu. Tata cara yang dilakukan sebelum penyembelihan. Pertama, menyiapkan lubang penampung darah. Ini teknis saja, ya. Boleh dengan tanah dilubangin atau dengan ember yang sudah disiapkan, dipendam dulu gitu. Kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat. Lambung kiri di bawah. Lambung yang kiri di bawah. Yang penting posisinya berarti menghadap ke arah kiblat. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat. Diikat kepalanya, ditekan ke bawah. Ini semata-mata untuk memudahkan pas memotongnya, pas menyembelihnya. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan tadi. Berniat menyembelih, tadi bacaannya, membaca basmalah, membaca sholawat Nabi, dan membaca takbir. Beberapa bacaan yang harus kita baca saat melakukan penyembelihan.
Pertama tentunya ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian saat memotongnya, membaca Bismillahi wallahu Akbar. Dibaca sambil menyembelih. Penyembelihan secara mekanik bacaannya juga sama dengan penyembelihan secara tradisional. Tinggal kita memastikan mesinnya, mekaniknya dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Berikut merupakan salah satu contoh penyembelihan. Di sini penyembelihan hewan kurban ya, tetapi masih termasuk kategori penyembelihan juga. Ada adabnya. Pertama, kita memilih hewan tersebut harus dalam keadaan sehat ya, benar-benar sehat dan tidak cacat. Dua, saat menyembelih hewan tidak boleh kasar dan harus diperlakukan dengan baik, harus ada adabnya. Tiga, hewan yang akan dan yang belum disembelih tidak boleh saling melihat ya. Kita pisahkan, yang mau disembelih kita sendirikan baru disembelih, jangan berhadapan di depan teman-temannya gitu. Yang keempat, sesuai syariat Islam, saat proses penyembelihan hewan disunahkan menghadap ke kiblat. 5. Penyembelihan dilakukan di bagian leher dan harus memutus 3 saluran tadi ya, namun tidak sampai memutus kepala. Tuh, kedua urat lehernya, saluran nafas, saluran makanan, itu 3 tadi. Keenam, setelah disembelih hewan kurban yang diletakkan harus diberi alas untuk menjaga kebersihan. Jangan sampai tercampur dengan kotoran atau najis ya. 7. Beri jeda waktu 5-10 menit antara proses penyembelihan dengan proses pengulitan dan pemotongan daging. Itu contohnya ya nak. Di sini saya memakai contoh yang penyembelihan hewan kurban. Adapun hewan-hewan lain selain kurban juga tidak jauh berbeda di dalam etika maupun tata cara.